Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja dan dalam lindungan Tuhan ya. Apa kabar kalian semua? Jadi aku today mau make up for my mistake dari video kemarin yang jadinya jadi malah cerita rakyat ya. Aku sendiri kayak mikir, kayak nggak cocok nggak sih masa ke Cahaya gitu kan. Terus yaudah aku cari kan beberapa cerita horor karena kebetulan sebentar lagi tuh Hungry Ghost Festival. Buat teman-teman yang mungkin Konghucu Chinese pasti familiar sama yang namanya Hungry Ghost Festival karena pada saat Hungry Ghost Festival itu pintu dimensi antara dunia gaib dan dunia manusia itu terbuka. Sebenarnya momen ini biasa dipakai oleh ghost ya, hantu-hantu untuk ke relatifnya gitu, buat ke keluarganya, buat reuni lah kayak gitu. Nah itu disebutnya Hari Ghost Festival. Makanya pas Hari Ghost Festival ini biasanya ada orang yang suka beli kayak baju-baju kertas, duit-duit kertas, rumah kertas, mobil, jam tangan dan lain-lain buat dibakar, buat dikasih ke si Hungry Ghost ini kalau misalkan pesan Ghost ini dateng. Nah cuman memang kadang nih ada kan hantu-hantu yang kerabatnya tuh udah nggak ada di dunia ini juga gitu, atau kerabatnya mungkin anggaplah pindah ke luar negeri, sehingga saat gerbangnya terbuka si hantunya bingung ini kemana keluarga saya gitu ya. Nah biasanya untuk hantu-hantu yang kayak gitu eh, ada beberapa orang baik lah yang biasa menyediakan sesajen buat mereka. Tapi di Hungry Ghost Festival ini juga ada beberapa tantangan yang nggak boleh dilanggar karena nanti bakal jadi apes gitu. Anyway, untuk menyambut si Hungry Ghost Festival ini, aku jadi mau bawain cerita-cerita hantu yang memang nggak fokus di Indonesia gitu, jadi fokusnya juga bisa di luar. Nah, seperti cerita kali ini, sebenarnya cerita kali ini tuh dibagikan oleh salah seorang dosen yang berasal dari negara tetangga kita, which is adalah Singapura and Malaysia. Nah, to be honest aku nggak tahu ini dari negara mana dia ya, tapi suspeknya sih aku dia dari Singapura ya, dari namanya, karena namanya itu Leng, jadi kayak Miss Leng. Nah, of course itu tuh kayak Singapura banget gak sih? Anyway, kalian bisa lihat poni aku, ini poninya udah panjang banget, jadi aku kayak ya udah nggak usah pakai poni. Tapi kalau ada yang suka poni aku, komen di bawah. Sorry nih aku jadi out of the topic. Anyway, kita langsung aja ke ceritanya. Kejadiannya ini nggak tahu tepatnya tuh terjadi kapan, tapi pada saat itu si Miss Leng ini baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai dosen muda di salah satu universitas di Singapura. Kita anggapnya ini Singapura aja ya. Nah, si universitas ini memang udah terkenal banget sama keangkerannya. Cuma si Miss Leng ini bukan tipe orang yang percaya sama hal gituan, karena dia merasakan ini kan negara maju ya, zaman juga udah maju banget, masa sih masih percaya sama hal-hal yang superstitious, kayak hal-hal mistis kayak gitu. Tapi dia memang mengakui nih ya, si universitasnya ini dibangun di tanah penjajahan Jepang. Jadi kayak ini bangunan udah pasti dari zaman jadul punya, dan tentunya punya banyak history. But anyway, dia dan para studentnya, para muridnya di sana tuh kayak nggak percaya hal kayak gitu. Nah, saking terkenal mistisnya ini universitas, jadi di sana itu penomoran gedungnya nggak ada angka 4. Sebenarnya ini very common ya kalau kita ke gedung-gedung, terutama gedung-gedung yang berbau-bau Chinese atau pengamannya Chinese atau pokoknya berbau gitu deh. Angka 4 itu pasti nggak ada, karena 4 itu kalau di sana bacanya she. Nah, she itu artinya kematian. Jadi biasanya angka tombol liftnya itu 1, 2, 3, 3A, 5 gitu. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5 itu. Kalian nanti kalau naik lift perhatiin aja deh, angka 4 biasanya tuh nggak ada. 4 sama 13 itu bisa nggak ada. Kalau 40, aku lupa deh 40 ada apa enggak ya. Anyway,
Anyway, pokoknya si Miss Lang sama student-studentnya itu biasa kayak ngatawain, ya nih, padahal kan zaman udah maju ya, tapi emang dasar ya ini ada aja hal kayak gini. Mereka tuh kayak nyepelein deh hal-hal mistis gitu. Nah, tentunya sebagai dosen muda, dia itu masih berapi-api dalam mengajar dan dalam pekerjaannya tuh masih berapi-api banget. Sehingga dia itu biasanya lembur gitu. Jadi the first week dia itu kerja, dia tuh kadang udah deh, aku harus rajin gitu, aku lembur-lembur gitu kan ya. Tapi biasanya ya paling lembur-lemburnya dia baliknya ya nggak sampai malam banget gitu, kayak jam-jam 6 gitu, jam 7, atau kadang agak bablas-bablas dikit, tapi bukan sampai yang jam 12 malam kayak gitu. Nah, suatu hari di saat dia memang sedang berencana untuk melemburkan diri ya, jadi sebenarnya jam kerjanya tuh fleksibel, jadi lu mau lembur boleh, lu nggak lembur apa, yang penting kerjaan lu beres. Nah, pas dia lagi mau melemburkan diri, karena memang lebih seneng kan, lebih fokus juga kalau misalnya kerja di kantor gitu. Nah, temennya itu salah satu dosen juga, dia ngetok ke kaca, jadi ruangannya itu ada sekat-sekat kacanya gitu ya, jadi ruangan dosen, terus kaca, terus aisle gitu lorong. Nah, temennya itu ngetok-ngetok di kaca, tok 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 katanya gitu, makan nggak gitu. Terus si misalnya mikir, oh itu dia mau ngajak makan kali, ya udah deh, karena kan masih baru tentunya harus memperbanyak koneksi dan hubungan baik kan, ya ini udah dia beres-beres tuh buku-bukunya dia, pekerjaan dia dimasukin tas, terus dia samperin tuh temennya, kita anggap aja nama temennya tuh Mia ya. Terus jalanlah mereka tuh di koridor untuk menuju ke lift gitu. Nah, si Mia ini pas jalan ya dia ngelihat sekitar gitu kan, kayak hati-hati banget jalannya. Terus dia nanya kan, Leng, ini udah jam segini, kamu biasa pulang jam berapa? Sering pulang malam ya? Kata si Leng, enggak kok, gua nggak sering pulang malam ya, kadang-kadang aja, lagian kan ini masih baru, pekerjaan juga masih banyak, jadi ya nggak apa-apa, gue sih nggak masalah kok lembur, kata dia kayak gitu. Terus dia masuklah ke dalam lift gitu kan, teng, pintu lift terbuka dan mereka masuk. Habis mereka masuk itu, si Mia itu lihat-lihat lagi kayak, kalau bisa nanti ntar baliknya sebelum jam 7 ya. Pokoknya sebelum jam 7 lu harus udah meninggalkan gedung universitas ini. Terus si Leng kan kayak, ya kenapa? Gua nggak masalah kok lembur, apa kalian takut karena gua kelihatan rajin terus kalian jadi merasa tersaingi atau dipandang jelek atau gimana? Karena dia tuh nggak ngerasa kayak gitu, gak ada maksud kayak gitu, itu kata dia dalam hati ya. Terus tapi akhirnya dia bilang ke si Mia, tapi it's okay kok Mia, gue itu don't mind lembur, nggak apa-apa, kata dia gitu. Terus si Mia bilang, udah kalau bisa sih ikutin aja, soalnya kita tuh ada perjanjian, jadi kalau bisa lu sebelum jam 7 udah balik ya. Nah, habis itu mereka pergi makan lah. Udah itu si Leng juga nggak nanyain lagi maksud perkataan si Mia itu apa. Karena si Leng ini mikir mungkin perjanjian itu adalah perjanjian kerja, which is distated sih, kayak jam kerja tuh sebenarnya kan fleksibel gitu kan. Tapi memang ada jam kerjanya mungkin dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Jadi kalau mau lakuin ya lakuin aja. Terus dan biasanya kalau misalnya fleksibel nih, rata-rata kalau diomongin jam kerja fleksibel, biasanya orang lebih milih gak lembur. Kalau si Leng ini memang karena baru-baru, jadi kan semangat kali ya, jadi udah lembur. Tapi ya udahlah, oke gitu, nggak mau digubris lagi. Dan mereka makan dengan lahap, si Leng pun akhirnya lupa mengenai hal ini gitu. Nah, di minggu-minggu berikutnya, si Leng ini akhirnya ya bekerja seperti biasa, dan dia udah lupa juga perkataan dari si Mia. Akhirnya dia pun memutuskan buat lembur lagi. Nah, sebenarnya waktu lembur itu tuh nggak begitu menakutkan sih, karena kan dosen itu kan kerjanya di lantai 3 ke atas gitu ya. Jadi memang sih kalau jam kerja udah berakhir, lantai 3 ke atas itu memang udah kosong, tapi lantai 3 ke bawah biasanya suka ada murid yang masih beraktivitas, kayak di bawah lantai mereka itu
ada kayak ruangan dance gitu, jadi musik tuh biasa sering kedengeran, dan jadi si Leng itu nggak pernah takut kalau misalkan harus pulangnya telat-telat dikit karena masih ngerasakan presence of others gitu loh. Nah akhirnya pada saat dia bekerja lembur pada hari itu, ya seperti biasa dia cuma nyalain lampu yang di meja dia doang, ngambil yang di atas meja dia doang. Kalau lampu-lampu yang lainnya lah kayak feel free aja kalau misalnya mau dimatiin gitu kan, karena memang kalau di sana kayaknya nggak satu lantai juga gitu bakal dinyalain perkara satu orang belum balik gitu. Udah pokoknya dia nyalain lampunya dia. Terus di bawah juga kayaknya masih pada beraktivitas, jadi ya udahlah chill. Dia akhirnya kerja sampai akhirnya dia ngeh nih di bawah itu udah gak ada aktivitas. Terus dia merasa aduh balik jangan ya, tapi nanggung. Cuma pas dia lihat ke sekeliling semua itu udah gelap kecuali lampu di atas dia doang yang menandakan kalau hanya dia doang yang belum balik. Cuma dia pikir gak apa, nanggung nih, dikit lagi. Dia mencoba bekerja. Cuman masalahnya pada saat dia kerja, dia kok tiba-tiba ngerasa tengkuknya itu, lehernya ngerasa kayak kok dingin ya. Dia ngeliatnya, celinguk apa ini AC? Karena kan kalau banyak orang AC kan mungkin gak gitu dingin, tapi kalau seorang mungkin dinginnya bakal jadi lebih ekstra. Pas dia ngeliat, oh AC kali ini AC-nya masih nyala, tapi udahlah. Ya dia lanjutin lagi tuh bekerja gitu. Keadaan waktu itu semua udah gelap ya, meskipun penerangannya minim gitu. Ya pas dia kerja dia ngerasa tuh di sudut matanya itu kayak ada yang lagi merhatiin dia. Dia tuh waktu itu pelan-pelan kayak mikir, ini aku mesti balik ngeliat apa gimana ya. Tapi kok instingnya dia mengatakan kalau dia itu mendingan jangan balik gitu ke situ. Cuman memang agak udah terlambat. Dia gergetan juga, penasaran gitu, dia ngeliat. Jadi di corner, di sudut ruangan itu dia ngeliat kayak ada satu sosok tinggi, hitam, legam. Tapi sosok itu tuh samar-samar, cuma kayak ini kan gelap ya, jadi ada atau enggak. Nah di situ dia udah mulai takut. Akhirnya dia buru-buru memalingkan pandangannya dan balik lagi buat kerja. Nah pas dia kerja lagi, kayak dia udah gak buru-buru, dia tuh merasa ini kan laptop dia nih. Dia tuh merasa kayak ada yang terus dia nge-freeze gitu. Terus aduh ini kayaknya udah mulai gak bener deh. Dia buru-buru masukin semuanya tuh ke tas dia berdiri, terus dia meninggalkan ruangan itu, dia matiin lampu, dia meninggalkan ruangan. Memang sih masih ada penerangan samar-samar kan. Dan di situ udah keluar ruangan kan, ini ruangan kaca, di koridornya tuh kan kaca semua. Dia ngeliat lagi ke dalam ruangan gitu. Ngerasa ini perasaan gue doang atau memang ada yang aneh ya, kok gue ngerasa gue tuh diperhatiin gitu loh. Tapi kok sebenarnya nggak ada orang, itu gak masuk di akal gitu. Tapi semakin lama dia ngeliat ke dalam ruang dosen itu, dia tuh makin gak nyaman. Akhirnya dia buru-buru aja masuk ke dalam lift dan pulang supaya nggak ada kejadian aneh-aneh saat dia pulang. Tapi memang experience dia di hari itu bikin dia itu gak bisa tidur sama sekali guys. Sehingga pada saat keesokan harinya, pas dia udah kembali lagi bekerja, dia karena gak tidur ya mata panda deh, semerawut gitu, ekspresinya juga udah gak bagus. Pas dia kerja ini nih si Mia ngeliatin dari jauh nih, kenapa nih si Leng kok mukanya semerawut banget. Leng sini. Oh iya kenapa Mia, katanya. Lu pasti lembur lagi ya, sebelum jam 7 lu belum balik kan pasti. Loh kok lu tahu, katanya. Kok bisa lu tahu? Kan gue udah bilang lu itu harus pulang sebelum jam 7. Gue udah bilang kita tuh ada perjanjian, kalau lo gak nepatin, lu tuh bisa bikin dia tuh marah. Nah di sini si Leng itu mikir dia itu siapa gitu. Akhirnya diceritain lah asal usul dan maksud dari perjanjian yang si Mia ini sebutin. Jadi pada waktu awal-awal universitas ini baru mulai beroperasi, sebenarnya banyak banget kejadian aneh yang pernah terjadi, dan kejadian aneh itu terjadinya sangat amat sering. Seperti nih ya, pas misalkan dosen-dosen datang nih pagi-pagi ke kantor universitas ini, kayak bangku udah berantakan, kertas udah dirobek kemana-mana, barang siswa-siswa pada hilang. Jadi seperti satu gedung itu tuh kayak diteror. Nah karena frustasi mengalami hal ini terus-menerus,
Makanya pihak dari universitas itu bersepakat untuk memanggil seorang exorcist atau pengusir hantu gitu ya. Nah, setelah dimediasi, jadi si cenayangnya ini bilang kayak gini, saya sudah mediasi dengan satu sosok yang mengganggu dan meneror universitas ini. Sosok ini adalah sosok seorang perempuan. Nah, perempuan ini merasa terganggu dengan kehadiran kalian di gedung ini. Karena kehadiran kalian itu mengganggu aktivitas dia untuk mencari anaknya yang hilang. Jadi si hantu ini roaming around ya. Jadi dia itu sering nyari anaknya di gedung college-nya ini. Awalnya aku pun mikir apa ini hantu Jepang atau apa, tapi ini nggak disebutin gitu. Nah, dengan si gedung yang tadinya nggak beroperasi, yang kosong ini tiba-tiba ada banyak orang, jadi dia merasa teritorinya itu diusik sama manusia, sehingga dia itu marah dengan kehadiran manusia gitu. Karena manusianya juga datang mungkin nggak permisi atau gimana, aku nggak paham ya kalau di luar negeri itu harus gimana. Kalau di sini kan biasa ada ritual permisinya dulu gitu, sehingga itu menyebabkan ya dia tantrum dan marah dengan kehadiran manusia, sehingga dia menyebabkan teror lah di gedung tersebut. Namun kata si cenayangnya ini, sosok ini tuh nggak akan pernah mau pergi, karena memang misi dia tetap ada di dunia itu adalah untuk mencari anaknya, dan dia akan terus mencari anaknya di teritorinya itu, which is di gedung itu gitu loh. Nah, makanya satu-satunya cara untuk hidup berdampingan adalah dicari jalan tengahnya. Jadi si cenayang ini tuh kayak menawarkan suatu perjanjian kalau dari pagi ini sampai dari jam 5 lah, pokoknya dari pagi lah, dari pagi sampai jam 7 malam dia minta supaya si cenayang ini minta supaya para manusia bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, senormal mungkin lah untuk menggunakan gedung ini. Nanti jam 7 ke atas bebas nih si sosok wanita ini mau nyari anaknya kayak gimana tuh, bebas lah pokoknya. Yang penting mereka bisa tinggal saling berdampingan aja dan saling gak ngeganggu jadwal masing-masing. Ibaratnya kalau pagi ya shift pagi ya manusia, shift malam ya silakan monggo sampean gitu. Akhirnya disepakatilah hal ini oleh si sosok wanita tersebut. Nah, mungkin pada saat si Leng ini masuk, dia nggak dikasih tahu terlebih dahulu, atau mungkin ini perjanjian kan udah beberapa tahun yang lalu, sehingga tahun sering bergulir berjalan, jadi yang tadinya mistis dan yang tadinya dianggap penting untuk diceritakan ke orang-orang baru, jadi kayak nggak diceritain. Dan mungkin kayak mereka juga sebenarnya dalam hati nih manusia-manusianya ya berpikir, ini zaman kan udah maju, jadi masa sih yang kayak gini harus percaya. Itu kayak balik lagi sih ke pribadinya masing-masing. Cuma di sini si Leng sendiri memutuskan untuk menghormati kesepakatan antara manusia dan sosok hantu wanita tersebut, sehingga dia ya udah nggak akan lembur lagi di atas jam 7. Jadi sebelum jam 7 dia udah balik. Dan sebenarnya si Mia juga udah bilang kerja lembur itu nggak selamanya bagus. Jadi dengan adanya kejadian ini ya kita juga belajar supaya kita bisa disiplin waktu dan kita bisa lebih menghargai waktu pribadi kita untuk enjoy our life gitu loh, our private life. Jadi nggak usah selalu berlarut-larut dalam pekerjaan biar tahu waktu lah kayak gitu. Ya segitu aja cerita dari Miss Leng, dan banyak banget hikmat yang bisa diambil dari ceritanya si Miss Leng. Pertama harus menghormati perjanjian, kedua itu kata si Mia kan kerja itu harus work-life balance gitu. Jadi ya sebagai pengingat juga sih bagi kita semua. So itu aja guys cerita dari aku. If you like this video silahkan dipencet tombol like-nya, dan kalau nggak mau ketinggalan video baru dari aku silahkan subscribe. Thank you everyone, bye bye.